Bismillahirrahmanirrahim. Aku masih belum terlepas dari rasa panas saat kematianku. Kemudian dia mengatakan, Fad'ullaha azza wa jalli an yu'idani kama kuntu. Sekarang kalian berdoalah kepada Allah untuk Allah kembalikan kepadaku ke dalam kuburan. Nabi SAW mengatakan dalam kisah-kisah mereka itu terdapat keajaiban. Nabi SAW membolehkan untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel, bukan berarti kemudian semua kisah Bani Israel diceritakan, tidak. Karena ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang benar, ada yang tidak benar. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tanya tentang ahli kitab tentang sesuatu, karena mereka tidak menunjukkan sedikit pun petunjuk kepada kalian. Boleh jadi akhirnya kalian mendustakan yang benar atau membenarkan yang dusta. Dari sini kita tahu bahwa kalaupun harus mengkisahkan kisah mereka, maka kisah-kisah yang sesuai dengan dalil saja. Karena betapa banyak kisah-kisah Israiliyat itu yang nggak jelas, maudhu, palsu gitu. Nah, kita akan berusaha mengkisahkan kisah-kisah yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama kisah tentang dua orang di zaman Bani Israel yang salah satunya bersumpah melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dan kisah ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulani fi Bani Israil." Dulu ada dua orang di zaman Bani Israel, mutawakhayyain, keduanya saling bersaudara, berkawan baik. Tetapi salah seorang di antara mereka adalah yudhnib, banyak melakukan dosa, wal akhar mujtahidun fil ibadah, tapi satunya ahli ibadah. Jadi ada dua orang Bani Israel, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini baik sekali. Jadi setiap melihat kawannya yang bermaksiat itu selalu dinasihati agar bertobat. Tetapi kawannya yang ahli maksiat ini tetap saja tak mau bertobat. Sehingga suatu hari mungkin yang ahli ibadah ini melihat kawan yang ahli maksiat ini sudah melampau maksiatnya. Menurut kacamata dia mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah parah gitu ya bahasanya. Akhirnya kemudian dia pun menasihati agak keras. Masalahnya nasihatnya inilah yang jadi masalah. Dia mengatakan kepada kawannya ini yang ahli maksiat ini dengan bersumpah, wallahi illam tatub la yaghfirallahu lak aw la yadkhulukallahul jannah. Kalau engkau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kupastikan kau tidak akan diampuni dosamu dan kupastikan kau tidak masuk surga. Lah ketika kemudian disebutkan, orang yang ahli maksiat ini juga marah dan mengatakan, khallini wa rabbi abu ista alayya raqiban, ngapain kau peduli dengan aku, katanya. Apakah engkau diutus oleh Allah jadi malaikat raqib mengawasi aku tiap hari? Biarkan aku dengan Rabbku, kata. Ini urusan aku dengan Tuhan, gak ada urusan kamu, kata. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan keduanya meninggal. Yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Mestinya kan dibalik gitu ya. Yang ahli ibadah masuk surga, ahli maksiat masuk neraka. Ini dibalik pula, di mana ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah pula masuk neraka. Masalahnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an,
ketika mengomentari hadis ini dia mengatakan walladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Hurairah, demi Allah, yang satu itu, maksudnya yang ahli ibadah itu, sudah mengucapkan dengan satu kalimat au baqad dunyahu wa akhiratah, yang menjadikan dunia dan akhiratnya terjungkal, artinya tidak ada manfaatnya. Dunia tidak ada manfaat, akhiratnya pun tidak ada manfaat.